يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Rahmat yang senantiasa menyertai dan memampukan segala aktivitas kita, baik yang kita sadari maupun tidak, yang kita minta ataupun tidak. Semua itu adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik, untuk kita mengabdi kepadanya. Allah tidak memberikan itu agar kita melawan padanya, tidak. Kita didik anak kita, kita kasih belanja, kita cukupkan kebutuhannya, hendak untuk melawan kawannya, agar dia baik, agar dia berbakti, kira-kira untuk substansi yang sama dengan porsi yang tentu saja berbeda. Allah seperti itu berikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya pagi ini jadwalnya jadwal Pak Das, dan beliau ada. Jadi bukan karena beliau tidak hadir, beliau ada, alhamdulillah. Bila kecil Pak Das ke jadwalnya nak timbunya, beliau ada. Cuma saya minta kepada beliau untuk diberi kesempatan subuh ini, karena kalau minggu depan saya ada wirid tafsir di Puri, di Quatul Ummah, sekali 15 hari, Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Jadi bagi saya ini subuh terakhir sebelum 31 Mei. Karena insya Allah tanggal 31 Mei saya bersama istri akan berangkat ke Tanah Suci, ke Baitullah, untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Untuk itu saya minta waktunya sekarang untuk dimanfaatkan di samping mengaji, untuk pamit pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mohon didoakan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan disampaikan kepada niat utama menunaikan ibadah haji
yakni haji yang mabrur. Itu yang menjadi tujuan saya minta jadual pagi ini, dan terima kasih atas semua doa, semua amin dari Bapak dan Ibu. Baiklah, pada pagi ini kita akan mulai pengajian kita dari satu kasus di zaman Nabi, yang kejadian ini disampaikan oleh Abdullah bin Buhainah. Hadis ini dalam berbagai kitab hadis dengan riwayat bil makna, ada dalam kitab Bukhari dan kita ambil redaksi Bukharinya, ada dalam kitab Muslim, Tirmizi juga ada, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Ini hadis yang populer di kalangan ulama hadis. Kejadiannya disampaikan oleh Abdullah bin Buhainah ketika salat zuhur. Disebutkan oleh Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Jadi kata Abdullah, Nabi suatu ketika menjadi imam kami di salat zuhur. Salat zuhur, ya. Di dalam salat itu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini ulayaini wa lam yajlis. Jadi sesudah rakaat kedua, Nabi itu qam, dia itu berdiri, lam yajlis, tidak duduk dia. Kalau salat zuhur sudah rakaat kedua, sudah sujud tu kita duduk atau langsung tegak? Sudah sujud di rakaat kedua, sujud terakhir, kita duduk tasyahud awal atau tegak? Kan tasyahud awal kan? Kan sudah 2 rakaat, kan duduk. Atau kalau di kita ada kejadian itu kan, misalnya seseorang jadi imam atau buya dalil jadi imam kan, lupa beliau di rakaat mau rakaat ketiga itu tidak duduk dulu, tapi tagaknya langsung lah, tagak lurus, ya kan. Kira-kira apa yang kita lakukan makmum? Apa? Kau tidak sepakat lah. Apa yang kita lakukan sebagai makmum? Menegur imam. Menegur imam dengan bacaan Subhanallah, gitu Bapak. Saya dulu waktu kecil salat di kampung, di tepi sawah, ada musala namanya Surau Kasih di kami. Pernah juga kejadian waktunya salat asar di sesudah mandi sore kan, misalnya situ salat asar. Ketika di rakaat habis rakaat kedua mau rakaat ketiga, sama dengan kasus ini, imamnya tagak, lupa lah. Dia kemudian ditegur oleh makmum, Subhanallah. Ini dia menjadi Subhanallah kan? Subhanallah itu tidak perlu suara kayak Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak perlu dihari Subhanallah sampai 3 kali kan? Mati ya. Jadi mati. Tahu yang putus yang di sikosa.
setelah 3 kali, kemudian dia imam tadinya dah mau dia duduk dah tu. Dikodenya kan, tagak saya. Akhirnya kami tagak aja. Rupanya memang dalam hadis tadi itu begitu Nabi. Jadi Nabi itu tidak turun dia tu. Kalau tagak tadi, sehingga faqaman nasu ma'ahu. Para sahabatku nya tidak baca subhanallah ketika itu. Cumanya agak tertagutnya duduk tu kan. Sangka Nabi kat turun balik. Rupanya Nabi tak turun balik. Nabi tetap tagak. Kemudian orang tadi juga berdiri. Itu perlu kita ketahui itu, terutama bagi imam kan. Dan itu penting. Pernah di masjid di Belanti itu, salah satu masjid di situ, mengadu makmumnya itu kamu, ba'ala imam kami ke Ustaz batu. Dan namanya duduk aja kan, persis kasusnya pada tadi. Cuma yang si koko imam go ragu, bukan karena nya tahu. Nya ragu untuk turun gitu. Rasanya rakaat ketiga dia tu. Akhirnya heboh solat tu, ada yang berhenti. Ada yang bubar. Pak imam dah batu rakaat. Itu perlu kita ketahui, perlu kita dalami. Dan bagi imam fikih salat ini mesti faham. Kalau enggak bukan tiba kasus-kasus bukan apa. Jadi imam tu syarat pokoknya bukan hafalan itu. Dia paham fikih salat. Nanti kita mungkin akan bahas di situ. Jadi hatta idza qada salatahu, ketika sudah selesai seluruh rangkaian rakaat itu di tasyahud akhir, wantazaran nasu taslimahu, mereka kemudian menunggu Nabi untuk salam. Nah, sudah di rakaat kampe kan, di duduk tasyahud akhir tu, duduk tawarruk di tasyahud akhir, maka kemudian mereka menunggu Nabi untuk salam. Cuma Nabi rupanya tidak salam. Fakabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla ayyusallima fasallama. Rupanya sesudah atau hampir selesai salat itu Nabi kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Itu disebut dengan sujud sahwi kan. Setelah sujud 2 kali Nabi kemudian salam. Berarti tadi tasyahud awalnya ditinggalkan kan, tertinggal jadinya. Kalau Nabi yang mengerjakan seperti itu, itulah dia contohnya. Jadi kalau tertinggal tasyahud awal di posisi imam sudah berdiri tegak, itu tak boleh imam duduk balik itu. Kalau para ulama menyebutkan nanti akan batal salatnya karena dia sudah pindah ke rukun yang baru. Kan rukun salat itu pada pengajian hari Jumat seminggu yang lalu kita sudah sebutkan hadisnya. Di antara hadis yang menjadikan dasar rukun salat itu adalah hadis yang menyebutkan seseorang yang disuruh solatnya berulang-ulang oleh Nabi 3 kali kan, ulang balik akan begitu hari Jumat kan. Rukunnya itu ada yang menyebut 13, ada yang 15, tergantung mana yang disebutkan. Ada yang kegiatan itu disebutkan 2. Ini sebenarnya sama ya. Yaitu berdiri kan. Faqama idza qumta ila salati, dia berdiri. Kemudian takbir, fakabbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Fatihah, baca Fatihah. Itu tidak boleh tinggal itu. Berdiri, takbir, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud,
tumakninah. Itu dalam hadis itu. Kemudian ditambah dengan hadis yang lain, duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, selawat Nabi, salam, tertib. 3 balik kan. Nabi tadi sudah sujud. Kalau dia sudah berdiri lurus, berarti dia sudah pindah ke rukun yang lain, rukun berdiri kan? Maka dia tidak boleh dulu. Maka dari situ para ulama menyebutkan bahwa yang tasyahud awal itu posisinya sebagai wajib solat. Kan ada 4 istilah pokok itu dalam dasar-dasar salat itu. Ada yang syarat, kita kan aja pengajian hari Jumat malam. Syarat, rukun, apa lagi? Wajib, sunat. Kan sampai itu. Syarat, terus yang kedua rukun, terus wajib, terus sunat. Kan sampai. Kalau syarat itu mesti ada sebelum salat, dan di antaranya ada yang berlangsung sampai selesai salat. Kalau hilang syarat itu, maka batallah salatnya. Apa itu syarat itu? Misalnya masuknya waktu salat, itu syarat itu. Salat subuh jam 4 misalnya kan. Sah salat subuhnya? Salat subuh jam 4 sah salatnya. Dia dapat pahala atau tidak? Kalau pahala sebagai salat aja dapat kan. Dianggap aja salat sunat, tapi dia belum salat subuh. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Suci dari hadas, misalnya berwuduk dia, atau kalau hadas besar mandi dia, atau kalau tidak ada air, atau dia tidak boleh pakai air, tayamum dia. Makanya Nabi itu pernah itu wanti-wanti betul dengan wuduk itu. Pernah sahabat dibilang dalam cerita Abu Hurairah, Nabi tertinggal oleh kami di sebuah perjalanan. Ketika katulah masuk, kami berhenti ke solat, berwuduk, tiba Nabi. Rupanya ada yang wuduknya tu capek-capek. Saya waktu solat lah masuk kan, tolak mepet. Kemudian kata Nabi, apa namanya, wailun bil aqabi minan nar, celakalah kamu disebabkan tumit-tumit dari neraka. Jadi sahabat itu adonan basuh kaki itu tidak diperhatinya tumitnya kan tu. Kalau kita pakai air keran itu rawan itu, seringkali tumit itu tidak selesai, ini kan sampai mata kaki kan. Di bitun sih kan tu kadang tidak apa nama itu bergosok-gosok. Cik Nabi, itu tumit itu bisa membawa ke neraka tu. Aku dipikir apa nak? Makalah tumit kau bisa membawa ke neraka. Sebab kalau tidak selesai basuh tumit itu, maka wuduknya sah atau tidak? Tidak. Kalau tidak sah wuduknya, salatnya tidak sah. Itu sebenarnya itu bukan tumitnya itu saja, tapi karena itu syarat, dia kemudian berakibat kepada wuduknya tidak tuntas, berakibat ke salatnya tidak sah jadinya. Karena itu syarat. Bersih dari najis. Periso pakaian, bersih dari najis badan, pakaian, tempat. Itu syarat juga. Apalagi menutup aurat. Ibu-ibu ada yang kadang-kadang lupa
atau mungkinlah biasa mungkin tidak dibawa mekenah kan. Di kampus kadang-kadang nampak tu ada mahasiswa yang nyuruh saya tangannya di balik jilbab katanya tu. Roknya dia tarik-tarik ke bawah setik kan. Barang mana lah kata tarik orok tu ke bawah. Orok tu boleh tidak disetting bentuk orok pengantin, badannya disiku juang baju di tepi jalan tu. Itu tak mulanya turun kan. Ketika takbir Allahu Akbar, nampak tangannya, lisah salatnya, tidak tertutup aurat. Kalau ketika sedekap iyalah disuruh tangan, tapi kalau ketika takbir, kalau tidak hati-hati terbuka. Atau ketika sujud, nampak kakinya kan. Itu tidak sederhana yang dibayangkan. Kemudian menghadap kiblat, madoknya ke situ, tentu tidak sah. Makanya ada kelompok tertentu yang betul-betul misalnya mewanti-wanti kok kiblatnya lah betul atau belum, dikoreksi kan. Kok dari dulu lay salat madai kok. Iya, dari dulu kita cek balik lay akurat atau tidak. Kalau begitu orang dulu tidak sah salatnya. Tidak seperti itu. Kalau dulu memang kemampuannya belum secanggih sekarang untuk memastikan arah kiblat itu, ya dimaafkanlah dia karena ketidaktahuan itu. Kalau sekarang sudah ada yang memastikan arah kiblat itu, maka harus diikuti. Kalau tidak menyimpang saja sederajat itu sudah ratusan kilo atau jauh itu menyimpang. Tidak tiba sujud kita tu di Kaabah jadi itu. Kemudian berniat kan, itu disebut dengan syarat salat. Jadi ini yang menjadi hal yang penting kita ingatkan dalam kesempatan ini. Yang pokoknya adalah mari kita terus menerus mendalami fikih salat ini, ilmu tentang salat ini, sebab bisa-bisa kita mengalami kerugian, bahkan bisa kita celaka karenanya. Bukankah ada ayat yang menyebutkan apa dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Orang yang salat itu juga bisa celaka, dan itu disebabkan karena dia tidak perhatian kepada salatnya itu. Pada hari Jumat kemarin itu kita paparkan dua kelompok ayat yang dua-duanya itu untuk syarat pokoknya itu salat. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35 menjelaskan tentang orang-orang, kalau bahasa sekarang, hidupnya bebas galau. Ketika ndak ada nyondak kaluh-kaluhi melebihi kapasitas, ketika bapunya nyondak menjadi kikir, ndak menjadi sombong. Orang-orang seperti itu, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Kan itu disebutkan orang yang salatnya membawa efek bahagia bagi dia, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang senantiasa mengerjakan salatnya di situ. Yang kita sebut kuncinya itu setelah diuraikan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang mengeluarkan hak orang lain dari hartanya, itu juga orang yang bebas dari keluh kesah tadi. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun.
orang yang percaya dengan hari pembalasan, orang yang takut dengan azab nanti, karena tidak ada yang aman dari azab itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, dan seterusnya sampai ke bawah. Orang yang memelihara kehormatannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang amanah, mengemban dengan penuh amanah segala yang diberikan kepadanya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, orang yang menegakkan kesaksian, karena dia tahu, dia akan jelaskan bagaimana yang sebenarnya. Setelah menguraikan jumlah orang-orang tadi itu, di ujungnya ditutup lagi di ayat 34-nya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadi setelah di ayat 22-23-nya orang yang salat diuraikan panjang-panjang, ditutup lagi dengan orang yang salat. Itu tandanya orang yang salat itu menduduki posisi yang sentral di situ. Maka disebutkan induk ibadati ya salat. Kalau salatnya tuntas, ya dia akan bisa menuntaskan yang lain, karena salat itu punya efek. Di antaranya mencegah keji dan mungkar, tanha anil fahsya wal munkar. Begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, sukses dia, bahagia dia, berhasil dia, malahan tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Siapa mereka? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang yang jauhi perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dan seterusnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian ditutup lagi di ujungnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nomor 2 disebutkan salat, nomor 9 salat balik itu. Jadi ini yang menjadi penyampaian kita pada pagi ini. Kita mesti belajar mana-mana yang syarat salat mesti tuntas itu. Keluar dari kamar mandi itu pastikan kita tidak lagi menginjak najis. Kalau ada yang kamar mandinya menyatu dengan WC-nya, itu ketika beruduk itu hati-hati benar. Kalau sudah buang air di situ tadi, lapai sadonyo ke lubang pembuangan tu. Kalau enggak beko, ndaklah pakai sendal kan. Sudah beruduk tapi jaklah itu balik. Itu kalau bisa kan, itulah dia gi apa tu, dia gi apa di keramik rancak. Jangan naik je sendal situ leh. Kadang-kadang dia jejak sendal. Sebab ketika kita letak sandal di bawah, kan pijak je tu boleh tu. Kalau sandal memijak ke situ habis menginjak najis, tentu awak dan tadi meletak sandal di bawah itu tetap pijak lo najis tu boleh. Kalau terpijak najis, kurang syarat salat dah. Bernajis berarti badan kita kan. Itu betul-betul diperhatikan. Mana yang wajib salat? Yang wajib itu artinya dia mesti ada di dalam salat. Kalau dia tertinggal karena lupa, seperti Nabi tadi dengan tasyahud awal, yang wajib itu ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu artinya takbir perpindahan, takbir-takbir lain selain dari takbiratul ihram. Takbir pertama itu disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir intiqal. Takbir intiqal itu untuk pindah. Misalnya dari tagak ke ruku, dari tagak ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, dari sujud ke berdiri dan seterusnya. Itu disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan.
Ada juga yang keliru memahami takbir intiqal itu. Sebenarnya takbir itu kan bacaan ketika berpindah itu, sebagian atau seluruhnya. Ada juga yang la sujud itu Allahu Akbar. Itu nak takbir intiqal itu. Kalau sujud adalah bacaannya, nak takbir intiqal. Saya dulu diingatkan oleh Buya Dalil, kok kadang-kadang la sujud masih ada takbir. Nah, dia itu takbir intiqal waktu pindah itu. Boleh selama pindah, boleh di ujung pindah saja. Sebab kalau selama pindah kadang-kadang ada bagai yang makmum kena sabarnya itu. Belum sampai gitu Allahu Akbar le Pak Ji. Nyala di kaja aja kan. Sebenarnya selesai dulu Allahu Akbar itu baru bergerak makmum itu. Nyalah tahu buat kas sujud kan, makanya nyok kaja langsung. Kok kajanya tu kaja ngebut kan terpotong imam godenya kan. Kalau terpotong imam ko mendahului imam jadinya kan. Makanya ada yang misalnya kalau turun tu lagak sikau baru Allahu Akbar. Ada loh dan dari mulai Allahu Akbar sampai ke bawah. Tapi kadang-kadang ada yang khawatir kalau dari situ mulainya makmum nan motornya 2000 cc itu, ada motor 2000 cc kacang kan? Ya, kini Peko Baknaya gini lah kan, nak Valentino Rossi gini lah. Dulu Valentino Rossi kan. Jadi begitu juga dengan tasmi' kan, sami Allahu liman hamidah, itu wajib. Kemudian dia menyertakan bacaan ketika berdiri itu. Kemudian juga bacaan ruku, bacaan sujud dan lain-lain. Kalau itu tertinggal secara sengaja, selagi belum sampai ke rukun yang lain, misalnya imam tadi kan baru saja nyokat tagak, kemudian lah tahu makmum, misalnya makmum kau kan adalah makmum nak kencang-kencang, Allahu Akbar, kan? Subhanallah, berhenti, duduk, itu mungkin. Tapi kan tadi makmum tu menggari kalau lah selesai takbir imam kan, jadilah tagaknya, baca kau ngecek. Jadi kalau bersuai imam tagak itu, kau yang hadis dulu, ya, tagak je lah itu. Jadi itulah pengajian kita pada pagi ini. Mungkin kita bagi-bagi nanti menjelaskannya karena banyak, lebih baik kasus per kasus. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Lah siap lontong bu? Kalau lah do lontong kau nak namu siapa tanya, mesti tadi tidak dia pun lontong. Tapi tidak ada itu. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.